Fakta terbaru kasus pencabulan anak di Ponpes Sidikiyah Jombang, ajakan perang hingga kabar sepi santri. Setelah penangkapan Mas Beci di Ponpes Sidikiyah yang dilakukan Polda Jatim beberapa waktu lalu, saat ini Mas Beci sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya atau Rutan Medaeng. Kondisi kesehatan Mas Beci saat ini berada di tahanan, disebut dalam kondisi prima baik secara fisik maupun psikologis. Alhamdulillah sudah diperiksa oleh tim kesehatan kami. Dia tidak ada keluhan, tidak ada sakit yang disampaikan yang bersangkutan. Secara psikologis insya Allah baik, tegas Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hindrajati Setionugroho. Selanjutnya Mas Beci ditahan di sel isolasi berukuran 4x5 meter bersama 10 tahanan lainnya. Sesuai SOP yang ada, MSAT akan berada di sel isolasi selama 7-14 hari ke depan, Ibu Hindrajati. Meski begitu, beberapa rumor mengenai kasus yang dilakukan Mas Beci itu masih terus bergulir. Di antaranya adalah isu ajakan massa melakukan perang hingga Ponpes yang kini sepi santri. Berdasarkan data di lapangan, Ketua DPP Organisasi Sidikiyah, Joko Herwanto menegaskan, aktivitas pembelajaran di Ponpes Sidikiyah di Peloso, Jombang, Jawa Timur masih berlangsung kondusif. Ia menampik isu adanya pemulangan sepihak dari pihak orang tua ataupun wali santri yang memondokkan anaknya di pesantren yang berdiri di tanah seluas 5 hektar itu. Kepada para wali santri ataupun santri-santri yang masih berada di dalam pondok pesantren, Joko menegaskan, pihaknya juga tidak memberikan instruksi khusus yang aneh-aneh seperti menolak keluar menjadi bagian dari pondok pesantren. Joko menambahkan, pihaknya tetap akan berupaya berkomunikasi dengan pihak Kementerian Agama dalam hal ini, Menteri Agama RI yaitu Yakut Khalil Qomas atau Gus Yahud. Joko berharap pihak Kementerian Agama RI untuk mengkaji ulang keputusan tersebut, apakah akan berdampak positif pada para santri atau sebaliknya. Bagi Joko, kurang tepat jika memang keputusan pencabutan tersebut disebabkan adanya kasus yang menjerat putra sang pemilik pondok pesantren. Ia mengharapkan kebijaksanaan pihak Kemenak RI untuk tidak mengaitkan antara perkara hukum yang menyeret nama salah seorang pengurus lembaga pesantren dengan kelembagaan aktivitas operasional pondok pesantren. Sebelumnya, diberitakan bahwa Kementerian Agama mencabut izin operasional pondok pesantren Sidikiyah yang berlokasi di Jalan Raya Losari, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Negara Republik Indonesia Waryono mengungkapkan, jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan, tindakan tegas ini diambil karena seorang pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Waryono menerangkan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang oleh agama. Kemenak mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut, pungkas Waryono. Keputusan tersebut ternyata juga dilatar belakangi oleh desakan Kabar Reskrim Polri Agus Adrianto kepada Kemenak RI untuk mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, buntut kasus dugaan pencabulan oleh MSAT. Ketua DPP Organisasi Sidikiyah, Joko Herwanto menegaskan, video berdurasi 2 menit 5 detik yang viral di media sosial merupakan video motivasi. Dalam video tersebut, tampak orasi berapi-api seraya mengutip sejarah Perang Badar zaman Rasulullah di hadapan ratusan santri dan jamaah Sidikiyah murni sebagai motivasi. Namun, motivasi tersebut bukan ditujukan untuk sebuah misi melawan secara represif menggunakan kekerasan fisik terhadap ketetapan hukum yang telah ditegakkan oleh aparat berwajib atas kasus hukum yang menimpa anak pondok pesantren Sidikiyah yaitu MSAT. Momen yang direkam di video tersebut terjadi di teras utama pondok pesantren pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Selepas para santri dan jamaah Sidikiyah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jombang. Sedangkan orator yang berapi-api dengan bahasa yang sastrawi itu bernama Edi Setiawan. Edi Setiawan melalui orasinya bermaksud memotivasi 318 orang santri dan jamaah Sidikiyah yang baru saja menjalani pemeriksaan di Mapolres Jombang. Karena insiden penangkapan paksa MSAT pada Kamis 7 Juli 2022. Joko menerangkan, Edi Setiawan merupakan salah satu pengurus pondok pesantren yang berniat membangkitkan kembali motivasi ratusan orang santri dan jamaah itu untuk menuntut ilmu atau tidak lagi bersedih dan tetap bersemangat. Itu video hanya kepentingannya menyemangati 300 orang santri yang baru dipulangkan dari Mapolres, jadi bukan untuk provokasi, ujarnya. Joko menegaskan, pihaknya tetap menghormati keputusan dan proses hukum yang sedang menyeret MSAT.